Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Thoyib di channel SAG Santri Alam Gaib. Sebelum kita mulai cerita kali ini, bagi teman-teman yang suka cerita-cerita misteri, kisah nyata, dan misteri-misteri yang di luar nalar, langsung saja subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita terbarunya dari kami. Cerita kali ini adalah cerita kisah nyata yang saya alami pada saat saya masih berada di Yogyakarta. Di tahun 2012, saya mulai tinggal di Yogyakarta karena kebetulan saya diterima bekerja di salah satu perusahaan yang bekerja di bidang kedirgantaraan atau penerbangan. Singkat cerita, karena saya bekerja di perantauan, saya pun memutuskan untuk mencari kos-kosan untuk tempat sekedar beristirahat setelah pulang bekerja. Dan saya pun dapat kos-kosan yang lumayan murah. Meski tempatnya biasa, tapi alhamdulillah lumayan tenang. Pertama kali saya kos di sana, tidak ada pikiran sama sekali yang aneh-aneh. Dan juga karena kebetulan saya satu kosan sama teman-teman waktu SMA dulu, jadi pikiran saya yang senang saja. Tapi nyatanya, pas saya di kosan, kira-kira ada sebulanan, saat itulah kejadian-kejadian aneh sering terjadi. Pertama, saat saya pulang, saking capeknya saya parkir motor di gudang yang berada di paling ujung. Ya, karena sudah ingin beristirahat, saya lupa menyalakan lampu gudang dulu. Pada saat saya matikan lampu motor setelah parkir, tiba-tiba ada bayangan yang muncul di pojokan gudang. Bentuknya setinggi orang dewasa, cuma semuanya hitam. Di situ saya kaget, bukan main. Sambil agak serius melihat tajam ke bayangan itu, saya pelan-pelan keluar gudang. Saya kira cuman sampai di situ saja kejadiannya. Tapi ternyata saat saya mencoba acuhkan kejadian tadi, pas saya mandi, baru satu langkah kaki kiri masuk ke kamar mandi, lampu kamar mandi yang tadinya menyala tiba-tiba mati semua. Jadi kamar mandi di kosan saya ini ada 2 bilik, dan satu sebelah bilik adalah tempat buat untuk mencuci. Jadi total ada 3 lampu yang tiba-tiba mati. Di situ saya tidak jadi masuk kamar mandi. Mungkin karena saya capek dan segera ingin mandi terus istirahat. Di situ saya merasa kesal. Bukan maksud hati untuk nantangin, tapi saya tanpa banyak pikir langsung teriak, "Gak usah ganggu, aku capek, kalau berani muncul saja." Setelah saya berteriak begitu, lampu tiba-tiba berkedip, nyala, mati, menyala lagi, dan mati lagi. Tapi setelah beberapa kali, alhamdulillahnya, lampu menyala terang kembali, seperti sebelumnya. Setelah itu tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi, sampai saya selesai mandi. Setelah saya selesai mandi, saya langsung masuk ke kamar
dan sambil menonton TV saya buat teh yang hangat supaya badan segar kembali. Tak lama teman kosan saya yang sebelah kamar saya. Dia ini asli orang Bali. Namanya Dedi. Dedi mengetuk pintu kamar saya. Dedi ini ke kamar saya terus tanya, "Ada apa, Ib? Kok teriak-teriak tadi di kamar mandi?" Tanya Dedi. Saya pun karena tidak ingin dia tahu kejadian yang aneh tadi, saya pun bilang, "Tidak apa-apa, cuma kesal saja sama tikus yang lewat, yang ngagetin saya." Di situ yang tadinya saya mau alihin cerita biar dia nggak tahu, lah kok tiba-tiba dia bilang begini, "Halah, tikus apa tikus? Digangguin ya?" kata Dedi. Yang sambil agak tersenyum, Dedi pun melanjutkan bicara sama saya. "Gak cuma kamu aja, aku juga pas ke kamar mandi digangguin juga. Pas lagi mandi tiba-tiba lampu mati sendiri. Dan tak lama hidup lagi. Terus mati lagi. Ya karena aku kira memang mati lampu, aku lanjutin saja sampai selesai mandi. Lah pas saya keluar, lah kok lampu menyala semua. Cuma lampu dalam kamar mandi yang mati, terus nyala lagi." Dedi pun terus bercerita. Lah ternyata si Dedi ini sudah tahu kalau di kosan ini udah biasa ada kejadian-kejadian yang aneh, yang agak serem. Si Dedi ini bercerita pernah pada suatu malam saat dia mau tidur, kira-kira jam 10-an malam. Dia sudah matiin lampu. Lalu saat sudah baring di tempat tidur, dia tiba-tiba mendengar di kamar sebelahnya ini ada suara bola yang lagi dimainin. Jedak-jeduk, suara bola dibenturun ke tembok kamar. Ya karena dia kira kamar sebelah orangnya memang lagi mainin bola, dia melanjutkan tidur. Tak lama memejamkan mata, tiba-tiba suara bola dari kamar sebelah yang seperti dimainin tadi, lalu kena tembok. Tak lama ada suara yang tak masuk akal. Dia bilang, "Masa iya suara bola yang dimainin itu sekarang ada suara anak-anak kecil?" Sambil ketawa-ketawa. Bayangin aja, di kosan kita kan orang dewasa semua. "Jangan kos," kata Dedi. Di situ Dedi langsung tarik selimut buat nutupin semua badannya. Dan dia baru sadar kalau kamar sebelah tadi ternyata kosong. Soalnya tadi siang emas-emas yang kos di kamar itu pindah ke kosan di gang depan. Disitulah rasa takut mulai muncul di diri Dedi. Dia pun tidur sambil pakai selimut yang menutupi mukanya. Singkat cerita, sampai pagi Dedi tidak mengalami kejadian aneh lagi. Saya mendengarkan cerita dari Dedi juga agak kaget. Ternyata kosan saya ini memang agak sering kejadian-kejadian begitu. Singkatnya, setelah kami bincang-bincang, tidak terjadi lagi hal-hal aneh yang cukup lama. Saya kira tidak akan terjadi lagi hal aneh di kosan saya. Hingga ada teman-teman dari luar kota yang main ke Jogja dan menginap di kosan saya. Awalnya tidak terjadi hal-hal yang aneh. Tapi pas malam, tiba-tiba setelah kami selesai menonton film horor, ada teman saya yang bernama Tony. Dia mau tidur dan posisinya kepala di barat di dekat meja kecil, meja belajar. Ya seperti meja belajar pada umumnya, di sebelah lemari.
Saya tak sadar bilang sama Tony, "Jangan tidur di situ, apalagi kepalanya ditaruh di situ, di bawah meja itu." Niat awal saya cuma menyeletup gitu saja. Dan ternyata pas paginya, teman saya ini dengan wajah yang agak pucat bilang dan cerita sama saya, "Saya tadi malam kena apes," kata Tony. Lalu saya tanya, "Lah, emang kenapa semalam?" Tony lalu bilang, "Pas saya tidur, saya kan kebangun. Kok kayak ada rambut di muka saya. Lah pas aku buka mata, ya Allah, ip, di atas kepala saya pas itu ada sosok wanita baju putih yang jongkok, dan rambutnya itu sampai menutupi muka saya. Meski nggak kelihatan wajahnya, saya ketakutan sampai-sampai saya nggak bisa gerak. Mencoba teriak juga nggak bisa. Bayangin aja, kayak gimana kalau di posisiku. Sampai keringat dingin aku. Untungnya nggak lama aku bisa gerak lagi, dan sosok itu hilang entah kemana. Singkat cerita, teman saya Tony ini akhirnya kapok untuk menginap di kosan saya lagi karena trauma. Padahal saya cuma setengah bercanda pas bilang jangan tidur di pojokan itu. Lah ini kok malah dapet kejadian serem kayak gitu. Sebenarnya masih ada lagi kejadian lain yang saya alami. Seperti contoh, saya pernah dengar suara teman saya manggil-manggil saya. Padahal saat itu pada pulang kampung semua untuk berlebaran di rumah. Tapi untuk kali ini sekian dulu cerita yang saya bisa bagikan. Kalau teman-teman mau cerita ini berlanjut, komen saja lanjut. Kalau banyak yang komen, banyak yang like, saya akan melanjutkan cerita ini. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa dukung channel ini supaya tambah berkembang lagi dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.